Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai udara bersih bagi kesehatan ya. Terutama eh, dalam situasi seperti ini kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh kita semuanya, dan kita selalu memakai masker 3M. Oke, temanya itu adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Kita akan membahas cara pernafasan baik pada manusia maupun pada hewan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai ya. Oke, kita berdoa dalam hati. Selesai. Untuk ayah dan ibu yang sedang mendampingi putra putrinya, dimohon untuk saling mengarahkan ya, saling membantu agar dalam situasi seperti ini pun kita masih bisa eh, efektif dalam belajar, sehingga semua yang disampaikan itu tersampaikan secara jelas. Oke. Di sini Bapak akan memberikan contoh. Tapi sebelumnya, coba anak-anak pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang cara tubuh mengolah makanan ya. Nah, hari ini kita akan mulai memasuki cara tubuh mengolah maksudnya udara bersih seperti apa. Terutama saya akan memberi contoh mengolahnya itu ikan, dari hewan dulu ya, dari ikan. Oke, kita lihat. Coba kalian amati bagaimana ikan ini bernafas. Oke ya, sebentar. Bapak mempunyai ikan cupang ya. Kalian pasti familiar sekali, apalagi sekarang lagi hits-hitsnya ikan cupang. Coba kalian amati ikan ini. Amati dulu bagaimana ikan itu bergerak, bagaimana cara ikan itu makan, dan bagaimana cara ikan itu bernafas. Ada yang tahu jenis dari ikan cupang ini? Barangkali ada yang hafal ya, jenis ikan cupang. Ikan cupang, punya ikan cupang sebenarnya banyak, cuman sengaja tampilin 3 aja. Ini jumbo ear. Ikan hias ini hidupnya bisa di kolam ataupun di akuarium mini seperti ini. Cuman Bapak di sini memeliharanya di dalam beker gelas kimia. Ini bekas dari bibit-bibitan anggrek. Cantik bukan ikan cupangnya? Ya, itu cara ikan cupang untuk bertahan diri dari musuhnya, atau dari mempertahankan diri dari wilayahnya. Itu yang dilakukan oleh ikan cupang dengan cara, kalau di Sunda itu ya namanya itu merong. Oke, cara bernafas ikan itu dengan cara dia mengambil coba kita lihat dulu ya. Coba perhamati, ikan itu sedang mengambil air, dia menyedot airnya lalu dikeluarkan melalui insang. Seperti yang kita ketahui bahwa
hewan di air itu adalah bernafas melalui insang. Tapi ada juga hewan seperti mamalia atau paus, dia bernafas menggunakan paru-paru. Dengan bagaimana cara ikan itu bernafas? Dia mengambil air dan air itu masuk ke dalam insangnya, lalu si insang itu mendorong keluar airnya kembali, dan oksigen yang ada dalam air itu menjadi dia bisa bernafas di dalam air. Kenapa ikan tidak bisa hidup tidak di dalam air, maksudnya di darat seperti itu? Karena memang cara pengambilan nafasnya berbeda ya. Sedangkan manusia itu kan menggunakan paru-paru, sedangkan hewan terutama ikan ini menggunakan insang. Berikut Bapak mempunyai video penjelasan yang lebih jelasnya. Silahkan kalian simak ya. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu sistem pencernaan hewan. Anak-anak, kita mulai dari sistem pencernaan ikan. Sama dengan manusia, sistem pencernaan ikan, makanan masuk melalui organ yang bernama mulut. Dari mulut, makanan akan dilanjutkan ke kerongkongan atau esofagus ini ya. Setelah makanan menuju ke esofagus, makanan dilanjutkan ke lambung. Nah, dari lambung, makanan akan dilanjutkan menuju ke usus. Ini usus, dan sari makanan diserap di usus, kemudian sari-sari makanannya digunakan oleh seluruh tubuh ikan untuk beraktivitas, sementara hasil sisa dari sisa-sisa makanannya itu akan dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang bernama anus. Ini adalah anus. Jadi, kalau saya ulangi, sistem pencernaan pada ikan dimulai dari organ yang bernama mulut, kemudian dilanjutkan menuju ke esofagus atau kerongkongan, dilanjutkan menuju ke lambung, dari kerongkongan menuju ke lambung, dari lambung makanan diteruskan ke usus. Di usus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan dan akhirnya dipilah. Sari-sari makanannya digunakan oleh tubuh ikan, sementara sisa dari makanan itu sendiri atau ampas dari makanannya itu akan dikeluarkan menuju ke anus. Bagaimana sudah jelas bukan mengenai sistem pernafasan pada hewan? Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu menghirup udara. Udara itu adalah oksigen yang dimana manusia sangat membutuhkan itu. Dan oksigen itu berasal dari tumbuhan, dari daunan pepohonan, yang dimana kita mengeluarkan karbon dioksida, sementara tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Maka dari itu kita harus selalu menjaga alam sekitar kita agar kita masih bisa untuk menghirup udara yang bersih. Oke, kita lanjut pada sistem pernafasan manusia. Kita simak video berikut. Sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung.
Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Tenggorokan terdiri dari faring, merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Dan bronkus merupakan cabang trakea yang menuju paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari bronchiolus, merupakan cabang dari bronkus, dan alveolus, merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, melewati laring, melewati trakea, kemudian melewati bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melalui bronchiolus. Udara akan berakhir sampai di alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan napas. Berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernapasan manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Bagaimana sistem pernapasan manusia itu terjadi, dan bagi kalian ya, jangan sekali-kali untuk merokok. Kenapa? Karena itu dapat merusak paru-paru kalian. Jika itu sudah rusak, kalian akan susah. Dan yang susah bukan cuma kalian, orang tua kalian, dan juga semuanya, karena harus mempunyai biaya yang tidak sedikit untuk bisa mengobati itu semua. Maka dari itu jangan pernah merokok. Akhirnya kalau di sebuah video ini contoh sederhana bagaimana paru-paru kita berjalan ya. Nanti kalian tugasnya adalah membuat media tersebut, nanti kirim videonya atau fotonya ke email Bapak ya. Oke, simak videonya ya, dan jangan lupa dampingi pesan oleh kedua orang tua kalian atau kakak kalian, pokoknya minta bantuan kepada kalian ya. Oke, simak videonya.
Oke, pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dan jangan lupa ya, selalu memakai masker. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja untuk bisa bangkit kembali agar kita bisa bertemu kembali. Saya Dandi Ramli mengucapkan terima kasih kalian telah memperhatikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.